Assalamualaikum, selamat datang kembali di Ngobrol bareng Bu Evi. Nah, kalian masih semangat kan buat belajar dan menaklukkan soal-soal bahasa Indonesia? Pada video kali ini, Bu Evi akan membahas tentang proposal. Seperti apa sih proposal itu? Sebelum Bu Evi lanjut ke video pembahasan, seperti biasa, sebelumnya kalian harus subscribe dulu, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Selamat menyaksikan! Proposal merupakan suatu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Jadi pada intinya proposal itu merupakan perencanaan suatu kegiatan. Nah, kegiatan apapun itu, entah itu di masyarakat, di keorganisasian dan sebagainya, itu perlu banget membuat sebuah proposal ataupun perencanaan terlebih dahulu. Kenapa? Hal ini itu digunakan untuk mendapatkan persetujuan ataupun bantuan dari pihak-pihak tertentu. Berikutnya, syarat penyusunan proposal. Nah, dalam video kali ini Bu Evi bakal membahas 4 syarat ya. Yang pertama adalah memiliki struktur dan logika yang jelas. Nah, buat kamu yang mau membuat proposal, hindari banget kata-kata seperti mungkin, sebaiknya, ataupun kata-kata yang menunjukkan sikap keraguan. Jadi nggak boleh ada sikap atau hal-hal yang meragukan gitu ya. Harus jelas dan pasti. Kemudian yang kedua, hasil kegiatan harus terukur. Nah, caranya gimana? Pada proposal yang kamu buat itu harus menggunakan angka pasti, bukan perkiraan. Jadi kamu kan di dalam proposal tuh pasti ada anggaran dan sebagainya kan. Nah, pada anggaran itu kamu harus meminimalisir ya hal-hal yang sekiranya itu antara keuangan yang sebenarnya dengan yang kamu ajukan itu, kalau bisa itu jangan berbeda, berselisih yang jauh, itu jangan. Tapi kalau bisa sih, ini kalau kamu mengajukan misalkan dalam kegiatannya kamu buat itu 2 juta total pembiayaannya. Nah, kamu ternyata pas keluar juga 2 juta, itu jauh lebih bagus. Artinya apa? Kamu sudah mensurvei hal-hal yang sekiranya mendukung pada proposal ataupun kegiatan kamu. Jadi minimalislah selisih perbandingan antara biaya yang kamu ajukan dengan biaya yang kamu nanti realisasinya gitu ya. Survei dulu makanya. Kemudian yang ketiga, rumuskan jenis kegiatan secara jelas, inovatif, terperinci, dan yang dapat dikuasai atau dikerjakan. Kegiatan yang kamu buat itu harus benar-benar jelas gitu, jangan yang aneh-aneh, tapi yang jelas banget, yang pasti gitu. Kemudian harus inovatif, artinya itu harus yang berkreasi gitu, berinovasi. Kalau misalkan sudah ada proposal kegiatan tentang perayaan kemerdekaan Indonesia, nah di situ biasanya kalau paling enggak tuh lomba makan kerupuk, lomba balapan karung. Nah, kamu tuh harus punya inovasi tersendiri. Misalkan aja lomba yang lain kayak lomba estafet tepung, lomba kelereng dilemparin masuk ke botol dan sebagainya. Pokoknya harus ada inovasi seperti itu. Kemudian juga harus terperinci. Jadi terperinci di sini nantinya kegiatan kamu itu berarti sudah siap nih. Oh, nanti acara yang pertama atau kegiatan yang pertama itu misalkan nanti lomba
memasukkan kelereng, yang kedua estafet tepung, dan sampai kegiatan yang terakhir itu sudah ada perinciannya secara jelas gitu. Jadi kita tinggal pengaplikasian atau tinggal melaksanakannya aja gitu ya. Nah, yang paling penting juga itu kamu harus menguasai kegiatannya. Jadi kalau kamu jangan pernah mengajukan sebuah proposal kegiatan, tetapi kamu sendiri tuh nggak tahu cara melaksanakannya gitu. Nantinya pas hari H pelaksanaan kegiatannya tuh malah jadi ribet sendiri kan, banyak yang tanya, banyak yang ibaratnya kalau bahasa Jawanya itu pidian gitu ya, saling menyalahkan gitu. Nah, jadi kamu harus pilih kegiatan yang dikuasai gitu ya, yang bisa atau yang mudah dikerjakan oleh kamu maupun teman-teman kamu. Dan yang terakhir, hubungan kegiatan dengan dana yang diperlukan harus rasional, tidak mengada-ada. Nah, seperti tadi yang sudah Bu Evi sampaikan pada poin kedua, jadi kamu tuh kalau misalkan mau mengajukan biaya atau anggaran itu harus bisa diterima masuk akal gitu loh. Misalkan hanya ada 2 lomba estafet tepung sama memasukkan kelereng. Nah, pesertanya hanya ada 10. Kemudian penghargaan atau ini dapat hadiahnya tuh yang juara 1 dapat uang 100, juara 2 dapat uang 75, juara 3 50 misalkan seperti itu. Nah, di situ kan paling kalau beli tepung sama kelereng aja nggak habis sampai di atas 100.000 kan. Kemudian kalau misalkan buat konsumsi panitia paling misalkan 5 anak tuh kan nggak sampai 100.000. Nah, di situ kamu ngasih anggaran pada proposal kamu misalkan aja 5 juta. Wah, itu sudah kebangetan banget ya. Itu mengada-ada, nggak rasional, nggak berimbang antara kegiatan yang kamu laksanakan dengan biaya atau anggaran yang kamu ajukan. Jadi kamu sebisa mungkin tuh dihitung yang bener-bener disurvei biar nggak salah seperti itu ya. Jadi jangan wah aku biar memanfaatkan nih kesempatan dalam kesempitan mumpung ada kegiatan mau minta anggaran 5 juta nah nanti sisanya buat bagi-bagi. Nah, jangan seperti itu ya, nggak boleh. Oke. Unsur atau sistematikanya itu boleh samaan dengan Bu Evi seperti ini, tapi kamu juga bisa ambil referensi dari yang lain atau sumber yang lain ya. Jadi nggak harus wajib seperti ini. Nah, Bu Evi bahas satu-satu. Untuk latar belakang, yang pertama latar belakang masalah. Nah, di dalam proposal itu jelas banget harus ada latar belakang masalah. Dalam hal ini itu berisi tentang kejadian, keadaan atau hal-hal yang melatar belakangi pentingnya dilaksanakan suatu penelitian atau kegiatan itu. Nah, jadi pada latar belakang itu berupa alasan kenapa sih kamu harus melakukan kegiatan tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah. Nah, dalam hal ini disertakan masalah-masalah yang hendak kamu urai pada kegiatan kamu. Misalkan aja kamu membuat sebuah penelitian tentang kecambah, berarti permasalahan yang muncul bisa saja, ini contoh loh ya, bagaimana pertumbuhan kecambah pada bidang tanam kapas misalkan seperti itu. Nah, itu permasalahannya. Jadi kamu jabarkan pada bagian sistematika yang kedua. Lanjut sistematika yang ketiga. Setelah tadi adanya rumusan masalah, harus disertai dengan tujuan penelitian. Nah, kenapa sih kamu harus melakukan salah nih. Untuk tujuan penelitian itu merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah kamu tentukan tadi. Jadi jawabannya kalau
misalkan tadi kan rumusan masalahnya itu bagaimana pertumbuhan kecambah pada bidang tanam kapas. Berarti jawabannya atau tujuannya adalah mendeskripsikan, boleh. Misalkan aja ambil kata mendeskripsikan ya. Mendeskripsikan proses pertumbuhan kecambah pada bidang tanam kapas, seperti itu. Jadi untuk rumusan itu sebuah soal, tapi kalau tujuan itu sebuah jawaban dari soal tersebut. Kemudian yang berikutnya ada asumsi. Nah ini tuh sunnah sih sebenarnya, boleh ada boleh enggak. Untuk asumsi itu merupakan dugaan ya, dugaan dari hasil kegiatan kamu, dari hasil penelitiannya. Nah, yang kelima itu ada hipotesis. Untuk hipotesis sendiri itu merupakan sesuatu yang dianggap benar ya, sebagai wujud pernyataan kamu, meskipun tentunya penelitian kamu tuh belum dibuktikan kebenarannya, tapi masih kayak tadi masih ada sangkut pautnya sih dengan praduga atau asumsi kamu tentang hasil penelitiannya. Yang berikutnya ada metode penelitian. Nah, metode penelitian itu merupakan atau berisi cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki. Jadi kamu jelas dong dalam membuat proposal, namanya juga penelitian, pasti ada metode atau cara-cara yang digunakan agar penelitian kamu tuh sukses gitu ya. Berikutnya yang ketujuh, ini yang nggak kalah penting, lokasi penelitian. Kamu mau mengadakan penelitiannya di mana gitu kan ya. Nah tadi kan di awal Bu Evi sudah bilang bahwa proposal itu digunakan untuk mendapatkan persetujuan gitu kan. Nah pasti lokasinya harus wajib disertakan dalam proposal kamu gitu, nggak boleh dihilangkan, ini harus ada. Yang ke-8, jadwal penelitian ini harus dicantumkan ya, karena merujuk pada apa tadi, syarat penyusunan proposal. Yang ke-3 yaitu rumuskan jenis kegiatan secara jelas, inovatif, terperinci, dan yang dapat dikuasai. Jadi jadwalnya harus disertakan. Misalkan kamu mau melakukan penelitian selama 3 hari gitu ya, dari hari Senin sampai hari Rabu. Nah selama 1 hari, di hari Senin itu kamu dari jam 7 sampai jam berapa itu disertakan semua. Misalkan dari jam 7 sampai jam 8 kamu penanaman penyemaian bibit, kemudian dari jam 8 sampai jam 12 kamu melakukan penyiraman dan sebagainya. Itu kamu ditulis ya, disertakan pada bagian jadwal penelitian. Nah selanjutnya yang ke-9 ada personalia penelitian. Nah untuk personalia penelitian itu siapa saja sih yang ikut dalam penelitian ini, nantinya itu kamu cantumkan juga jumlah orangnya terutama ya. Jadi jangan misalkan gini, ketika kamu mengajukan proposal, di dalam proposal itu jumlah orang yang ikut 5 orang, kemudian pada hari H atau pada saat pelaksanaannya yang ikut 15, wah itu nggak boleh ya. Jadi usahakan antara tadi Bibi bilang, jangan banyak selisih antara perencanaan dengan pas pelaksanaannya. Nah yang selanjutnya gak kalah penting banget, ini biaya penelitian harus kamu sertakan. Kira-kira budget atau anggaran yang akan kamu keluarkan pada kegiatan penelitian kamu itu berapa. Kamu hitung, kamu survei biayanya berapa, jangan sampai selisihnya juga kebablasan ya. Gak boleh ngada-ada, jadi kamu harus benar-benar survei ke lapangan ya. Yang terakhir ada pustaka acuan. Jelas banget kamu tuh harus menggunakan berbagai macam sumber rujukan atau referensi guna mensukseskan, menyempurnakan penelitian kamu nantinya. Itu tadi sistematika proposal penelitian.
Oke, lanjut ya. Untuk berikutnya, Bu Evi bakal membahas tentang sistematika proposal kemasyarakatan atau kegiatan masyarakat ya. Nah, di sini juga sama sih sebenarnya aturannya, boleh kok ambil dari referensi lain. Nah, Bu Evi bakal ngasih contoh aja nih ya. Untuk yang biasa-biasa, di sini Bu Evi ambil 8 komponen atau 8 unsur. Yang pertama ada nama kegiatan. Nah, nama kegiatannya misalkan aja lomba hari ulang tahun atau lomba kemerdekaan misalkan gitu. Jadi kamu cantumkan. Usahakan sih kalau buat nama kegiatannya unik ya. Yang unik gitu biar menarik. Pokoknya biar punya daya tarik gitu ya. Kemudian yang kedua ada latar belakang. Sama nih, latar belakang tuh tadi isinya apa? Berisi kejadian, keadaan atau hal-hal yang melatar belakangi kenapa sih harus dilaksanakan kegiatan itu. Atau bisa juga diisi dengan alasan kenapa sih kamu membuat kegiatan tersebut. Nah, yang ketiga ada tujuan. Kali ini langsung ya, nggak perlu pakai rumusan karena bukan penelitian. Jadi langsung ke tujuannya, kenapa atau kok kamu membuat ini tuh biar apa sih gitu ya. Oh, untuk memeriahkan acara 17-an, untuk meningkatkan rasa solidaritas, untuk meningkatkan rasa gotong royong misalkan seperti itu. Jadi kamu sertakan tujuannya. Yang keempat jenis kegiatan atau ini nih bisa juga kamu cantumkan jenis kegiatannya tuh seperti kegiatan apa ya, olahraga, kegiatan bersih-bersih, kegiatan gotong royong dan sebagainya. Banyak banget sih jenis kegiatan ya. Jadi tergantung sama nama kegiatannya apa. Yang kelima, nggak kalah penting harus wajib ada itu panitia pelaksana. Nah, ada misalkan penanggung jawab, ketua, wakil, sekretaris, bendahara, si perlap atau perlengkapan, si konsumsi, si apalagi tuh, si dokumentasi itu kamu masukkan atau kamu cantumkan pada bagian panitia pelaksana. Nah, kemudian yang keenam, waktu dan tempat pelaksanaan. Ini juga wajib banget harus ada. Nah, kapan sih kamu mau melaksanakan kegiatan ini? Oh, karena tadi nama kegiatannya itu apa? Lomba 17-an, berarti waktunya itu tanggal 17 ya kan? Pukul misalkan karena paginya ada upacara, kamu mulai lombanya pukul 13.00 misalkan seperti itu. Nah, dilaksanakan di depan atau di halaman balai desa misalkan saja seperti itu. Lanjut yang ketujuh yaitu jadwal kegiatan. Nah, ini juga harus diperinci ya. Misalkan dari jam 13 sampai jam 15, oh ada lomba makan kerupuk dan sebagainya. Harus diperinci jadwalnya apa saja. Yang terakhir, ini wajib juga harus ada biaya atau anggaran. Nah, pokoknya berapapun anggarannya, yang penting kamu nggak boleh mengada-ada, nggak boleh menerka-nerka. Jadi harus kamu survei ke lapangan, kira-kira harga kerupuk itu berapa, biayanya berapa. Kemudian untuk pembelian hadiah untuk pemenangnya itu harganya berapa. Jadi kamu usahakan kecil banget selisih antara anggaran yang kamu ajukan dengan realitanya ya, seperti itu. Itu tadi ya sistematika atau unsur-unsur dalam proposal kemasyarakatan. Selanjutnya kaidah kebahasaan dari proposal. Nah, yang pertama itu menggunakan pernyataan yang bersifat argumentatif. Nah, artinya pernyataan-pernyataan yang kamu jabarkan atau yang kamu sisipkan pada proposal kegiatan kamu itu harus berupa alasan yang logis atau yang bisa diterima gitu ya. Ini biar kamu tuh bisa meyakinkan sih, sebenarnya harus bisa meyakinkan orang-orang yang kamu mintai persetujuan. Kemudian yang kedua, menggunakan konjungsi penyebaban. Nah, contohnya ada kata
sebab, karena, oleh karena itu gitu ya. Sebab dengan dilaksanakannya kegiatan ini akan menciptakan iklim kondusif, misalkan seperti itu. Yang ketiga, menggunakan pernyataan yang bersifat persuasif atau ajakan. Nah, ini harus ada kata-kata yang membujuk, tapi membujuk. Iya benar ya, membujuk agar apa? Agar proposal kamu tuh di ACC atau diterima. Terus yang keempat, menggunakan istilah ilmiah. Nah, ini tergantung juga sih sama jenis proposalnya apa. Kalau misalkan proposal penelitiannya itu proposal yang kamu ajarkan itu berupa penelitian, jelas banget itu harus menggunakan istilah-istilah ilmiah gitu ya. Kemudian yang kelima, menggunakan kata kerja atau verba material. Nah, untuk verba material itu merupakan kata kerja tindakan yang menyatakan tadi bisa berupa langkah-langkah kegiatan ataupun lainnya. Nah, contohnya ada kata berlatih. Berlatih itu kan berupa tindakan ya. Membaca itu juga berupa tindakan dan sebagainya. Intinya verba material itu berupa kata kerja yang menyatakan tindakan. Terus yang keenam, menggunakan kata yang menyatakan pendefinisian atau disebut juga dengan verba relasional identifikatif. Pendefinisian itu berarti pengertian ya, memperjelas, mengartikan gitu ya. Contohnya misalkan ada kata yaitu, ya ini, iyalah, adalah, merupakan, itu merupakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian. Nah, yang ketujuh, menggunakan kata yang bersifat keakanan seperti akan, diharapkan, direncanakan. Nah, kalau masuk ke dalam kalimat, contohnya direncanakan kegiatan ini, diharapkan kegiatan ini dapat menambah jiwa sosial di antara masyarakat RT 15 RW 05, misalkan saja seperti itu. Dan yang terakhir, menggunakan kata bermakna lugas atau denotatif. Jadi bermakna sebenarnya atau apa adanya. Jadi nggak boleh ada mana-mana konotasi ya. Oke, itu tadi kaidah kebahasaan proposal. Itu tadi pembahasan tentang teks proposal. Nah, semoga bermanfaat ya. Seperti biasa, sebelum Evi akhiri video kali ini, buat kalian yang mau request tentang materi bahasa Indonesia ataupun tanya-tanya tentang soal bahasa Indonesia, bisa banget dengan cara komen pada kolom komentar atau DM via Instagram yang sudah Bu Evi cantumkan pada description. Bu Evi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.